Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya hari ini yang akan kita jelaskan atau yang akan kita pelajari adalah mengenai aplikasi turunan. Nah, jadi saya berikan dulu outline-nya ya secara garis besar. Yang kita pelajari di aplikasi turunan ini adalah kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum, kemudian setelah itu akan menentukan kemonotonan, yaitu naik turunnya kurva, kemudian kecekungan. Nah, nanti di akhir setelah kita mempelajari 3 poin penting ini, kita akan bisa menggambar grafik ya sesuai dengan analisis yang telah kita lakukan, yaitu analisis titik maksimum, kemudian kemonotonan, dan kecekungan ya. Lalu akan ada teorema nilai rataan, dan kemudian kita akan menuju ke pendahuluan anti turunan atau integral. Nah, jadi di sini titik maksimum dan minimum ini adalah jika suatu fungsi di C itu lebih besar atau sama dengan dari fungsi fx ya untuk suatu x di S ya. Jadi misalkan kalau S ini interval ya, kita punya intervalnya dari sini sampai sini. Kemudian di sini FC lebih besar atau sama dengan fx. Maka kita nyatakan misalkan di S ini ada sebarang C ya, tapi C itu adalah yang paling besar di antara X yang lain ya, di antara semua X, C itu paling besar. Jadi misalkan kita punya sebarang C di sini ya. Nah, kita cek dulu. Nah, apakah si C ini dia paling besar daripada yang lain gitu, daripada X yang lain? Nah, kalau misalkan nilai C ini kan kalau kita hubungkan, maaf ya, kalau kita hubungkan misalkan di sini ya, oh ternyata fungsinya cuma sampai sini, padahal yang paling besar adalah di sini. Berarti C itu bukan yang paling besar dibanding dengan X yang lain. Kemudian kita punya misalkan C di sebelah sini. Apakah dia yang terbesar dibandingkan dengan yang X yang lain? Tidak juga. Nah, maka kita harus mencari C yang paling besar ya. Jadi FC yang paling besar gitu. Sedemikian sehingga FC itu adalah maksimum ya, atau nilai maksimum dari semua fungsi yang ada di interval tersebut. Maka misalkan kita tentukan, kita nyatakan bahwa oh ternyata fx di sini maksimum. Ya, maka C-nya ini akan berada di sini. Gitu. Jadi C-nya ini. Jadi misalkan nilai maksimum itu dicapai misalkan pada saat FC, misalkan C-nya sama dengan berapa ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita mau mencari nilai minimum, maka C itu kita harus mencari nilai fungsi C yang terkecil gitu dari semuanya ya. Jadi kalau misalkan tadi kita punya C di sini, kita cek lagi apakah C itu adalah, kalau untuk yang minimum ya, C itu yang paling kecil dari semua X yang ada di interval tersebut. Nah, kalau misalkan ternyata masih ada C yang paling kecil atau yang lebih kecil, maka kita harus mencari C yang lebih kecil gitu. Kalau misalkan ada yang lebih kecil lagi, kita harus terus mencari. Nah, sedemikian sehingga nanti diperoleh ya FC yang paling kecil. Misalkan kalau di sini ini ya, oh ini ternyata FC-nya paling kecil nih di antara semuanya, di antara semua yang ada di interval ini. Maka nilai minimumnya dicapai saat FC yang ini. Ya, dicapai di FC saat C yang ini misalkan. Nah, gitu ya. Jadi dia kalau maksimum berarti dia memang FC-nya terbesar dari semua X yang ada di interval tersebut, dan kalau minimum adalah FC-nya adalah yang terkecil dari nilai fungsi yang ada di interval tersebut. Ya, itu yang paling penting kalian harus ingat. Nah, kalau misalkan kita punya suatu interval, misalkan interval tutup dari A sampai B, maka kita hanya bisa menentukan maksimum dan minimumnya di interval itu saja. Jadi pasti maksimum dan minimumnya hanya ada di sini. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan
kasus yang tadi nilai maksimumnya ada di puncak ya, puncak kurva, dan nilai minimumnya ada di lembahnya. Nah, bagaimana kalau ternyata nilai maksimum dan minimumnya tidak ada di puncak dan di lembah? Nah, apakah boleh kita mengambil nilai maksimum dan minimum di titik-titik ujung interval? Jawabannya adalah boleh. Ya, jadi nilai maksimum dan minimum itu letaknya boleh di puncak atau lembah, atau boleh juga di ujung-ujung interval ya. Nah, seperti contoh yang gambar ini, dia nilai maksimumnya ternyata di ujung interval. Ini nilai maksimumnya, nilai minimumnya di sini. Gitu ya. Nah, kemudian yang di sini ini yang tadi, yang seperti kasus yang awal, nilai maksimumnya ini di puncak, kemudian nilai minimumnya di lembah ya. Kalau yang ini juga di sini. Ya, ini nilai minimumnya. Nah, tapi dari ketiga gambar ini ada perbedaan yang paling mencolok, yaitu kita sebut sebagai titik kritis. Ya. Nah, titik kritis ini ada 3 macam. Yang pertama, titik kritis ujung. Ya. Jadi ada 3. Yang pertama ujung, dia berarti di ujung interval ya. Dan yang kedua disebutnya sebagai stasioner. Nah, kalau stasioner itu biasanya di puncak atau lembah, di mana turunannya sama dengan 0. Jadi kalau saya nyatakan ini stasioner ini, syaratnya f aksen x-nya harus sama dengan 0. Ya, sedangkan singular kita nyatakan kalau misalkan dia ada nilai maksimum dan minimum tapi tidak ada turunannya. Ya, yang di maksimum ini tidak ada turunan karena dia titiknya pojok, jadi membentuk sudut gitu ya, tajam. Nah, sedangkan yang minimumnya dia juga tidak ada turunan karena fungsinya tidak kontinu. Ya, jadi yang terakhir titik kritis itu dinamakan dengan singular kalau f aksen x-nya tidak ada. Tidak ada. Gitu. Oke. Nah, maka dari situ kita sudah menyatakan ya sudah masuk ke teorema B ini. Ini udah sama seperti yang saya jelaskan seperti tadi. Nah, misalkan nih contoh 1 kita harus mencari titik kritis ya, diberikan fungsinya seperti ini pada interval ini. Nah, yang pertama, yang paling gampang itu kita ambil saja ujung-ujung intervalnya. Nah, itu juga udah termasuk titik kritis. Jadi kita ambil ujung intervalnya setengah dan 2 ya. Nah, kemudian kalau dilihat ini kan fungsinya polinom ya. Kalau polinom itu pasti dia ada turunannya, karena dia pasti kontinu gitu. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti kita tinggal cari yang titik stasioner. Titik stasioner tadi diperoleh dengan menurunkan fungsi tersebut, ya, kemudian sama dengan kan 0. Nah, kalau sama dengan kan 0, ini kan bisa kita faktorkan ya, misalkan min 6x kita keluarkan, jadi sisanya tinggal x min 1. Ya, sama dengan 0. Nah, dari sini diperoleh x-nya sama dengan 0. Dari yang faktor yang kedua ini diperoleh x-nya sama dengan 1. Nah, artinya titik-titik kritis tersebut kita gabungkan dari yang ujung sama yang dari stasioner. Berarti kita punya 4 titik kritis, yaitu min setengah, 0, 1, dan 2. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita nyari itu kan tadi baru titik kritisnya. Bagaimana kalau misalkan kita mau nyari maksimum dan minimum? Nah, maka yang pertama tetap kita harus cari titik kritisnya dulu. Ya, baik itu titik ujung ataupun titik stasioner. Nah, kalau yang singular itu nggak perlu dicari ya, karena itu tidak ada turunannya di sana. Nah, misalkan nih kita mau nyari nilai maksimum dan minimum dari fungsi x pangkat 3. Kita punya interval ini. Nah, ini langsung diambil saja ya, karena dia jadi titik kritis ujung. Nah, hasil turunannya adalah 6x kan. 6x ini, maaf. Ini udah hasil turunannya ya.
Ini tadi fungsinya X pangkat 3, hasil turunannya 3X kuadrat. Nah, artinya kita hanya punya X sama dengan 0. Ya. Nah, X sama dengan 0 ini dia jadi titik stasioner. Berarti nanti yang kita punya adalah titik kritisnya min 2, 0, 2. Nah, maka kita harus cek masing-masing ketika F min 2 itu berapa? Nah, kita substitusi, hati-hati bukan ke sini, tapi kita substitusinya ke fungsi. Ya, jadi ketika X min 2 nilainya adalah min 8. Ketika F0 itu nilainya 0. Dan ketika F2 itu nilainya 8. Nah, dari sini bisa terlihat ya, kira-kira mana yang jadi maksimum, mana yang jadi minimum. Yang maksimum itu adalah nilainya 8 dicapai saat X sama dengan 2. Ya, ini artinya dicapai saat X sama dengan 2. Ya, sedangkan yang minimum nilainya adalah min 8 dicapai saat X sama dengan min 2. Ya, jadi substitusinya hati-hati, ini banyak yang keliru ya. Kalau sudah dapat titik kritis, substitusinya jangan ke turunannya, tapi ke fungsinya ya, ke yang awal. Nah, contoh berikutnya adalah ini ya. Nah, ini punya titik ujung di sini atau punya ujung-ujung interval. Ini kita langsung ambil nanti ya. Nah, tugas selanjutnya kita harus mencari f aksen X. F aksen X ini berarti sama dengan min 6X kuadrat plus 6X. Ya, atau sama dengan min 6-nya kita keluarkan, min 6X-nya. X min 1. Persis sama yang tadi ya. Berarti nanti dari si yang ini dapat 0. Dari faktor yang ini dapat 1 ditambah dengan titik-titik ujung. Min setengah dan 2. Ya, kita cek nih satu persatu. Ya, pada saat min setengah nilainya 1. Ini kita substitusi ke sini ya, hati-hati. Oke, kemudian pada saat 0 nilainya 0, pada saat 1 nilainya 1, dan pada saat 2 nilainya 4. Nah, sebetulnya tanpa digambar kita sudah bisa tahu mana yang jadi maksimum dan mana yang jadi minimum. Nah, di sini yang jadi maksimum adalah 1. Tapi dia dicapai dengan 2X. Ya, jadi X pada saat min setengah dan X pada saat 1. Ya, jadi perlu diingat bahwa nilai maksimum dan minimum itu tidak harus tunggal. Jadi tidak harus satu-satunya gitu ya. Jadi dia boleh banyak gitu. Ya, dan di sini minimum nilai minimumnya adalah min 4 ya, dicapai saat 2. Nah, contohnya ya ini saya menyinggung yang tadi, kenapa nilai minimum dan maksimum itu banyak, itu seperti pada saat kita memplot kurva sin dan cos atau trigonometri. Nah, di sini nilai maksimumnya, ini misalkan untuk kurva sin ya, nilai minimumnya ini 1. Nilai maksimumnya, maaf, nilai maksimumnya ini 1. Dan ini banyak gitu, dicapai saat V berapa, V berapa, V berapa gitu ya. Nah, untuk yang minimumnya juga sama. Ya, dicapai nilainya min 1 dicapai pada saat V-nya banyak. Jadi V sekian, 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 dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi perlu diingat bahwa nilai maksimum dan minimum tidak harus tunggal. Nah, selanjutnya itu adalah ada aplikasi turunan pertama dari yang tadi ya, yang yaitu kita sebut sebagai kemonotonan. Nah, kemonotonan ini dia adalah naik atau turunnya kurva. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi F disebut naik ya, jika kita punya X1 dan X2 di mana kondisinya X1 itu kurang dari X2, fungsinya juga X1 kurang dari Fx2 ya. Dan kalau misalkan menurun itu X1-nya kurang dari X2, tapi
fx1-nya lebih dari fx2. Dan yang ketiga adalah kalau misalkan strictly monotonik atau monoton murni, itu kalau misalkan dalam satu interval, misalkan gini ya, saya punya interval, ya, ini dari A sampai B. Nah, tapi di interval A sampai B ini, dia terus aja naik. Nah, maka ini kita sebut sebagai naik murni gitu ya, monoton naik murni. Sebaliknya kalau misalkan kayak gini ya, saya punya interval A, ini interval B. Nah, di interval tersebut ya, dia turun terus. Berarti kita sebut sebagai monoton turun murni ya. Nah, kalau yang ini kita cek ya gambar selanjutnya. Nah, ini yang kita sebut turun dan ini naik ya, tapi ini misalkan dalam intervalnya segini aja. Ya, ini interval A, B. Tadi kalau misalkan turun, ya, kalau turun itu kita punya X1, kita punya X2. Tadi X1-nya kurang dari X2, betul ya? Ini X1 kurang dari X2. Tapi lihat, kalau misalkan kita tarik nih, ini X1 tuh kira-kira di sini ya. F X1. Kemudian yang X2-nya kurvanya di sini. Kurva fungsinya di sini. Nah, ini F X2. Nah, sekarang kita bandingkan Fx1 sama Fx2. Mana yang lebih besar? Fx1 kan? Nah, ini adalah fungsi turun. Jadi, kalau C-nya mah atau misalkan di sumbu horizontalnya X1-nya lebih kecil daripada X2, tapi fungsinya X1 lebih besar dari X2. Nah, beda kalau misalkan kita punya untuk fungsi naik, saya di sini ya misalkan ya. Misalkan ini X1, ini X2. Ini masih sama kan? X1-nya kurang dari X2. Tapi kalau misalkan secara fungsi nih, yang ini F X1 ya. Kemudian yang ininya F X2. Nah, ini bandingkan sama yang ini. Ini kan tetap lebih kecil ya. Berarti kalau yang naik F X1 lebih kecil dari F X2 gitu ya untuk yang naik. Nah, kalau misalkan secara turunan kita lihat bahwa turunan itu adalah apa yo? Siapa yang masih ingat? Adalah gradien garis singgung. Ya. Nah, kalau gradien garis singgung artinya apa? Di sini gradien garis singgungnya naik kan? Plus. Di sini masih naik. Plus juga ya. Nah, udah mulai di sini turun. Sini juga turun. Artinya apa? Artinya kalau yang gradien garis singgungnya atau turunannya positif, dia adalah naik. Maka ini muncul formula ini. F aksen X lebih dari 0. Ya, positif. Nah, kalau misalkan yang gradien garis singgung atau turunannya negatif atau kurang dari 0, berarti kurvanya pasti turun. Ya, maka muncullah formula ini. Gitu ya, gampang kan? Nah, jadi di teorema A ini yang tadi ya, kalau F aksen X-nya atau turunan pertamanya lebih dari 0, maka dia naik ya. Tapi pada interval tertentu ya, intervalnya kita sebut sebagai I. Nah, kalau misalkan F aksen 0-nya negatif, maka dia turun pada interval I ya. Nah, contoh satu nih, contoh satu misalkan Fx-nya
diberikan seperti ini ya. Ini tidak ada interval. Nah, kalau tidak diberikan interval, maka kita perumum dia dari min tahingga sampai tahingga. Ya. Nah, yang pertama kita turunkan dulu dia sekali ya, kemudian nanti diperoleh seperti ini. Nah, yang ini kan kita bisa dapat nih X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Nah, lalu si min 1 dan 2 ini kita jadikan titik pemecah. Titik pemecah pada garis bilangan. Ya, jadi kita buat garis bilangan seperti ini, kemudian cantumkan titik pemecahnya. Untuk kasus yang tadi titik pemecahnya min 1 sampai 2. Lalu kita ambil titik uji. Titik ujinya di sini, di antaranya dan setelahnya. Ya. Nah, titik ujinya bebas ya. Misalkan saya ambil yang di sini ambil min 2. Nah, kalau min 2 kita ambil, kita substitusi ke sini. Tanpa harus menghitung ya nilainya berapa. Caranya gini, min 2 tambah 1 ini pasti hasilnya min. Kemudian min 2, min, ini pasti min. Ya, min kali min plus, oke, positif. Berarti yang di sini lebih dari 0, atau kalian langsung kasih tanda positif. Nah, kemudian untuk yang di tengah, saya ambil 0. 0 juga substitusikan. Oke, kalau 0 berarti di sini positif. Ya, di sininya 0 negatif. Berarti positif kali negatif, negatif ya. Berarti yang di sini kurang dari 0. Ya. Dan yang terakhir saya ambil titik ujinya 3. Saya ambil 3 ya. Substitusikan ke sini. Kalau 3 berarti positif gitu ya. Positif kali positif, positif. Yang ini lebih dari 0. Maka ini bisa dipastikan ini naik, di sini naik, di sini turun. Ya, jadi kalian nggak perlu menghitung sampai dapat berapa sih nilainya ya, cukup mengalihkan saja operasi min kali min, misalkan min kali plus kayak gitu ya. Nah, kesimpulannya nanti akan kita peroleh seperti ini karena tadi tidak diberikan interval ya. Jadi naik di min tahingga sampai 1, sampai min 1 maaf, dan 2 sampai tahingga. Nah, sedangkan turunnya itu di min 1 sampai 2. Ya, ini pakai interval tutup ya. Jadi sebetulnya yang ini kebawa ke naik, ini juga kebawa ke turun karena dia sebetulnya titik pemecah kan ya, titik kritis gitu ya. Nggak apa-apa ya. Ini juga yang 2 dia masuk ke naik, masuk ke turun ya. Tapi itu supaya lengkap aja bahwa kurvanya itu adalah kontinu gitu ya. Karena kalau misalkan kita pakai interval buka nih, misalkan min 1,2, ini 2-nya nggak ke bawah, terus di sini juga pakai interval buka, nanti 2-nya nggak ke bawah, jadinya malah tidak kontinu gitu sih kurvanya. Ya, jadi ini untuk menjaga atau supaya kurvanya kontinu gitu. Nah, ini grafiknya ya, kalau dilihat seperti ini. Oke. Nah, contoh yang kedua adalah kita punya fungsinya seperti ini. Nah, yang pertama tetap ya, kita harus cari turunan pertamanya ya. Kemudian turunan pertamanya kita lihat nih, oh seperti ini. Nah, di sini kan ada pembilang ya, penyebut dan pembilang dan penyebut. Kita lihat, oh penyebutnya di sini sudah pasti positif. Kenapa? Karena kuadratik. Ya, kalau kuadratik berapapun inputannya itu pasti hasilnya positif. Jadi yang kita lakukan hanya di pembilang ya. Pembilangnya kita cek ya. Kita di sini punya titik pemecah X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Maka kita punya titik pemecah ya. Min 1, 1. Kita cek nih di antaranya. Yang paling gampang misalkan cek aja 0. Kalau substitusi 0 ke sini, berarti yang di sini 1 min 0 positif. Yang di sini positif. Positif kali positif itu berarti positif, lebih dari 0.
Sedangkan untuk yang misalkan sebelum min 1 kita ambil min 2 ya. Kalau misalkan min 2 yang di sini positif, yang di sininya negatif. Ya, berarti ini negatif ya, kurang dari 0. Kemudian saat 2 yang di sini negatif, yang di sini positif. Ya, ini juga kurang dari 0 ya, maka kurvanya kalau misalkan kita mau simpulkan dia naik mulai, ini juga nggak disebut interval ya, jadi kita generalkan aja min hingga sampai hingga. Jadi dia naik di min hingga sampai min 1. Saya biasanya pakai tutup ya, tapi kalau misalkan di sini buka itu ya bisa aja sih, cuman saya lebih suka pakai tutup supaya menjamin si intervalnya si kurvanya kontinu gitu, supaya ke bawah semua si angkanya. Naik, kemudian turunnya di min 1, kemudian turunnya di maaf ya, yang ini turunnya di sampai di sininya 1 sampai hingga. Yang ini naik ya, kebalik tadi. Oke, gitu ya. Oke, kita sambung ya videonya ya di part 2 untuk kecekungan.